Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pertimbangan dalam audit grup. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Nirda Andika dengan nomor BP 1810532014, Elsya Aisyah dengan nomor BP 1810532028, dan Tiara Mardeyuza dengan nomor BP 1810532038. Gambaran umum audit grup. Berdasarkan instruksi audit grup, tim audit bertanggung jawab untuk menyusun memorandum perencanaan audit, program audit, dan memorandum penyelesaian. Memorandum perencanaan berisi sebagian besar ide penting audit dan strategi audit. Ini disusun oleh staf audit senior dan disetujui oleh auditor, manajer, dan mitra. Selanjutnya, program audit ini berfungsi sebagai seperangkat prosedur yang harus dilakukan oleh asisten yang terlibat dalam audit dan sebagai sarana untuk mengontrol pelaksanaan pekerjaan yang benar. Selanjutnya, memorandum penyelesaian menjelaskan bidang audit yang penting dan signifikan, misalnya masalah akuntansi dan hal-hal lain yang perlu ditinjau. Instruksi audit grup. Isi instruksi audit grup terdiri dari beberapa bagian, diantaranya yang pertama umum, selanjutnya prosedur khusus. Nah, dua bagian pertama berisi informasi umum dan prosedur khusus. Informasi umum tentang anak perusahaan dan standar audit yang diperlukan. Prosedur khusus meliputi pembahasan tentang paket pelaporan dan tenggat waktu, informasi laporan terpisah, pertimbangan pertukaran mata uang, pernyataan tambahan, rincian tentang nota penyelesaian, potensi kelemahan material dalam pengendalian internal, surat manajemen komentar, perbedaan materi, serta detail spesifik dari klien yang diaudit. Bagian selanjutnya yaitu perusahaan. Ini terkait informasi tentang klien utama yaitu perusahaan atau home office teknologi. Informasi tersebut meliputi kapan perusahaan didirikan, di mana didirikannya, kemudian terkait produknya, pasar, layanan, tenaga penjualan, jenis pelanggan, dan strategi pemasaran industri. Selain itu, juga menyoroti informasi tentang tenaga penjualan, jenis produk, dan strategi pemasaran industri, karena ini penting dalam menilai risiko yang melekat. Bagian selanjutnya yaitu ruang lingkup, biaya, dan cakupan audit. Mencakup subbagian tentang partisipasi kantor pusat, biaya audit, cakupan audit, waktu prosedur audit tertentu, teknik audit berbantuan komputer, jadwal audit, dan tinjauan triwulanan. Bagian ini dimulai dengan daftar nama dan nomor telepon personal kunci yang bertanggung jawab atas audit perusahaan, yakni meliputi mitra, manajer, dan manajer senior. Bagian selanjutnya yaitu masalah audit yang penting dan signifikan. Pada bagian ini, menunjukkan item mana yang perlu dan menjadi konsentrasi auditor selama audit. Area khusus yang menjadi perhatian adalah pendapatan, biaya penelitian dan pengembangan, regulasi pihak ketiga, akuisisi, restrukturisasi, akrual, surat manajemen, benchmarking, dan standar akuntansi baru yang perlu diterapkan. Selanjutnya, surat manajemen. Surat manajemen penting adanya, bahwa auditor menyampaikan saran berupa surat manajemen yang kemudian nantinya akan ditinjau oleh manajer lokal. Auditor memastikan bahwa komentar yang diberikan didukung di kertas kerja dan diketik untuk dimasukkan dalam surat manajemen konsolidasi. Bagian selanjutnya, standar akuntansi baru. Instruksi audit grup bagian ini membahas pembandingan dan standar akuntansi baru yang berlaku di tahun tersebut, membandingkan dan melihat tolok ukur yang dikembangkan pada beberapa perusahaan lain dan hasilnya akan didiskusikan dengan manajer. Selanjutnya, bagian terakhir yaitu independensi, bahwa auditor dan tim audit harus memiliki pemahaman yang memadai dan mematuhi persyaratan independensi yang berlaku.
Memorandum Perencanaan Audit bagian strategi. Yang pertama, tindak lanjut dan wawasan. Jika klien adalah klien berkelanjutan, maka audit harus dimulai dengan menindaklanjuti tahun lalu. Bagian tindak lanjut membahas beberapa pertanyaan, sedangkan pada bagian wawasan, yaitu dengan memberikan beberapa wawasan staf audit tentang perusahaan. Analisis risiko awal dilakukan untuk menentukan risiko utama, pengendalian internal dan prosedur kontrol, bahwa tim audit menilai apakah pada perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab atas kontrol pekerjaan di bagiannya masing-masing. Identifikasi tujuan audit kritis. Bagian strategi mengidentifikasi objek audit yang dinilai kritis. Layanan klien, kontak penting, dan tim audit. Audit merupakan sebuah lembaga atau layanan yang ditawarkan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, yang dalam hal ini melakukan layanan audit independen. Yang pertama, daftar kontak penting. Mengumpulkan daftar penasihat profesional dan kontak penting di antara karyawan perusahaan klien, dikategorikan berdasarkan nama, kualitas kontak, frekuensi, dan oleh siapa kontak itu seharusnya dibuat, baik itu mitra, manajer, ataupun senior. Yang kedua, tim audit. Item terakhir di bagian memorandum perencanaan audit adalah jadwal tim audit. Jadwal termasuk nama dan pengalaman tim audit di bidang perusahaan yang akan diaudit. Memorandum perencanaan audit bagian perencanaan. Pada bagian ini, tim audit menentukan arah yang luas untuk mengaudit. Dalam proses perencanaan ini, tim audit merangkum hal-hal teknis, masalah layanan klien, dan masalah logistik. Masalah teknis termasuk perencanaan lebih lanjut terhadap tujuan audit kritis dan pengendalian internal. Hal ini dapat memperluas bagian strategi dan penyediaan. Antara lain, gambaran umum dari perusahaan klien, industri lingkungan, masalah audit yang signifikan, dan bidang yang diminati tim audit. Selanjutnya, program audit atau rencana audit. Program audit dimulai dengan data dasar tentang nilai aset dan pendapatan, dasar di mana pengujian akan dilakukan, dan pengukur atau ketepatan moneter atau materialitas, jumlah salah saji maksimum yang diizinkan. Program audit lainnya terdiri dari tujuan dan prosedur masing-masing bidang kritis diuji. Misalnya, area pertama yang diuji adalah investasi. Pada bagian investasi, prosedur audit investasi ini terdapat 3 tujuannya. Yang pertama, semua dividen, bunga, dan pendapatan lainnya dicatat. Keuntungan dan kerugian dari penjualan dan disposisi lainnya diakui. Premi dan diskon dan amortisasi terkait harus dicatat. Yang kedua, investasi ada dan dimiliki oleh entitas. Yang ketiga, metode penilaian yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, diterapkan secara konsisten, dan penurunan atau penyisihan untuk penghapusan dicatat ketika transaksi itu terjadi. Program audit selanjutnya yaitu beban dan hutang. Pengeluaran dan utang audit memiliki 3 tujuan audit. Semua jumlah yang belum dibayar karena pemasok atau lainnya untuk barang dan jasa yang diterima sebelum akhir tahun dimasukkan atau harus dibayar. Selanjutnya, pendapatan dan piutang. Pendapatan dan piutang yang A. Piutang usaha merupakan penjualan yang tidak tertagih atau biaya lainnya yang benefit bagi pelanggan dan yang dimiliki oleh entitas. Yang B. Semua yang tunai dicatat secara akurat. C. Penilaian di piutang usaha sudah sesuai. D. Persediaan dan harga pokok penjualan. Yaitu persediaan disusun dan dinilai secara akurat sesuai dengan konsisten menerapkan metode yang dapat diterima. E. Aset dan beban balance, yaitu jumlah yang dibayar di muka, ditangguhkan, atau dikapitalisasi diharapkan dapat memberikan manfaat di masa depan untuk disesuaikan dengan pendapatan di masa depan. Jumlah dan amortisasi terkait dihitung dengan benar, pencatatan atau penyisian kerugian dicatat. Yang F.
pandangan tentang standar dan asumsi akuntansi, yaitu proses menyamakan laporan keuangan yang dibuat oleh tim audit dengan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak klien. Dari kedua catatan tersebut disamakan dengan bukti fisik yang ada. Selanjutnya, memorandum penyelesaian. Umumnya, pernyataan bahwa Perikatan Manajer dan Mitra telah meninjau laporan audit terkait dengan beberapa area yang memiliki risiko yang tinggi. Diskusi tersebut merupakan prosedur yang sangat penting karena diskusi antara manajer dan mitra dapat mengungkapkan area audit yang tidak lengkap, yang mungkin diabaikan atau tidak diperhatikan oleh staf audit yang cukup berpengalaman untuk mengenalinya sebagai masalah. Selanjutnya, area audit yang penting. Area-area yang penting dibahas dalam laporan penyelesaian, yaitu maksud kritis di sini yaitu area yang memiliki risiko yang signifikan. Selanjutnya, masalah akuntansi, yaitu pengungkapan masalah-masalah yang berhubungan dengan pencatatan transaksi yang terjadi di perusahaan klien. Selanjutnya, masalah khusus audit. Financial Investment National Enterprise dalam laporannya mencantumkan masalah-masalah audit secara khusus. Selanjutnya, hal-hal lain. Yang dimaksud dengan kumpulan dari hal-hal lain termasuk ilegal dan hal-hal yang perlu dipertanyakan lebih lanjut, surat manajemen, ringkasan perbedaan audit yang tidak disesuaikan, dan status laporan keuangan. Selanjutnya, hal-hal luar biasa, yaitu kemungkinan masih ada hal yang masih tertunda karena keterbatasan waktu atau komplikasi lainnya selama proses audit. Memorandum penyelesaian daftar item-item berikut diperlukan sebelum audit dapat dianggap ditutup. Daftar item-itemnya yaitu 1. Tanda terima perkiraan untuk memastikan kesesuaian nilai buku dari aset tidak berwujud. 2. Tanda terima konfirmasi bahwa piutang dagang dapat ditagih. 3. Tanda terima konfirmasi bank tertentu. 4. Penerimaan dokumen yang mendukung kepemilikan anak perusahaan. 5. Penerimaan laporan keuangan klien. 6. Tanda terima surat perwakilan manajemen. 7. Tanda terima surat pengacara. 8. Tanda terima konfirmasi dari perusahaan klien. Selanjutnya, jadwal terlampir. Yang terlampir pada laporan tersebut adalah jadwal berikut, yaitu yang pertama, ringkasan perbedaan audit, yang kedua, entry eliminasi, yang ketiga, neraca, laporan laba rugi, jadwal pendapatan atau beban lainnya, yang keempat, laporan keuangan dalam mata uang kedua pihak klien, yang kelima, kertas kerja, yang keenam, kertas pajak. Memorandum penyelesaian disimpulkan dengan tanda tangan auditor, tanggal, dan tempat tanda tangan. Selanjutnya mengenai ISA 600. ISA 600 merupakan standar yang berkaitan dengan pertimbangan khusus yang berlaku untuk audit grup, terutama audit yang melibatkan auditor komponen. Auditor dapat menggunakan standar ini jika melibatkan auditor lain dalam audit atas laporan keuangan yang diperlukan sesuai dengan keadaan. Auditor komponen harus dilakukan oleh statut, regulasi, atau alasan lain untuk menyatakan opini audit atas laporan keuangan komponen sebagai bukti audit grup. Istilah pada ISA 600. Ada beberapa istilah yang terdapat pada ISA 600, yaitu komponen, auditor komponen, manajemen komponen, materialitas komponen, grup, audit grup, opini audit grup, rekan perikatan grup, laporan keuangan grup, manajemen grup, pengendalian grup secara keseluruhan, dan komponen signifikan. Baiklah, saya Elsa Aisyah dengan nomor BP 1810532028 akan menjelaskan mengenai ketentuan pada ISA 600. Ada beberapa ketentuan yang terdapat pada ISA 600. Yang pertama, tanggung jawab. Rekan perikatan grup bertanggung jawab atas pengarahan, penyupervisian, dan pelaksanaan perikatan audit grup sesuai dengan standar profesional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan apakah laporan auditor yang diterbitkan telah sesuai dengan kondisinya.
Sebagai akibatnya, laporan auditor atas keuangan grup ini tidak boleh mengacu ke auditor komponen, kecuali jika diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk memasukkan pengajuan tersebut. Jika pengajuan tersebut diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, laporan auditor tersebut harus menunjukkan bahwa pengajuan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab perikatan grup atau FIM dari rekan perikatan grup atas opini audit grup. Yang kedua, strategi audit keseluruhan dan rencana audit. Tim perikatan grup harus menetapkan strategi audit grup keseluruhan dan harus mengembangkan rencana audit grup berdasarkan ISA 300.6. Yang ketiga, pemahaman atas grup, komponen, dan lingkungannya. Auditor diharuskan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material melalui pemerolehan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya. Tim perikatan grup harus memperluas pemahamannya tentang grup dan komponen serta lingkungannya, termasuk pengendalian grup secara keseluruhan. Yang hal ini dapat kita peroleh selama tahap penerimaan dan keberlanjutan. Selain itu, tim perikatan grup juga harus memperoleh pemahaman tentang proses konsolidasi, termasuk instruksi yang dikeluarkan oleh manajemen grup kepada komponen. Selanjutnya, materialitas. Tim perikatan grup harus menentukan yang pertama, materialitas bagi laporan keuangan grup sebagai keseluruhan pada waktu menetapkan strategi audit grup secara keseluruhan. Jika dalam kondisi spesifik grup terdapat golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu dalam laporan keuangan grup di mana kesalahan penyajian dalam jumlah yang lebih rendah dari materialitas untuk laporan keuangan grup secara keseluruhan, dapat secara masuk akal diharapkan akan mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil berdasarkan laporan keuangan grup. Tingkat materialitas atau beberapa tingkat materialitas yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan grup secara keseluruhan harus diterapkan atas golongan transaksi saldo akun atau pengungkapan tertentu tersebut. Materialitas komponen, untuk komponen yang di dalamnya auditor komponen akan melaksanakan suatu audit atau suatu review untuk tujuan audit grup. Untuk mengurangi ke tingkat rendah yang tepat atas probabilitas bahwa kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dan tidak dideteksi agregat dalam laporan keuangan grup melebihi materialitas untuk laporan keuangan grup secara keseluruhan. Materialitas komponen harus lebih rendah daripada materialitas laporan keuangan grup secara keseluruhan. Yang kelima, respon terhadap risiko yang telah dinilai. Auditor diharuskan untuk merancang dan mengimplementasikan respons tepat yang ditujukan ke risiko yang telah dinilai atas kesalahan penyajian material laporan keuangan. Tim perikatan grup harus menentukan tipe pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim perikatan grup atau auditor komponen atas nama lain perikatan grup terhadap informasi keuangan komponen. Tim perikatan grup juga harus menentukan sifat, saat dan luas keterlibatan mereka dalam pekerjaan auditor komponen. Jika sifat, saat, dan luas pekerjaan yang dilaksanakan atas proses konsolidasi atau informasi keuangan komponen didasarkan pada suatu harapan bahwa pengendalian grup secara keseluruhan beroperasi secara efektif, atau jika prosedur substantif sendiri tidak dapat memberikan bukti audit yang cukup dan tepat. Tim perikatan grup
harus menguji atau meminta auditor komponen untuk menguji efektivitas operasi pengadilan tersebut. Yang keenam, proses konsolidasi. Tim perikatan grup harus merancang dan melaksanakan prosedur audit lebih lanjut atas proses konsolidasi untuk merespons risiko yang telah dinilai tentang kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan grup yang timbul dari proses konsolidasi. Hal ini harus mencakup pengevaluasian apakah semua komponen telah dimasukkan ke dalam laporan keuangan grup. Tim perikatan grup harus mengevaluasi ketepatan, kelengkapan, dan akurasi penyesuaian dan reklasifikasi konsolidasi, dan harus mengevaluasi apakah terdapat faktor-faktor risiko kecurangan atau kemungkinan bias pada manajemen. Selanjutnya, peristiwa setelah periode pelaporan. Jika tim perikatan grup atau auditor komponen melaksanakan audit atas informasi keuangan komponen, tim perikatan grup atau auditor komponen harus melaksanakan prosedur yang dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa di komponen-komponen tersebut yang terjadi antara tanggal informasi keuangan komponen dengan tanggal laporan auditor atas laporan keuangan grup, dan yang mungkin memerlukan penyesuaian terhadap atau pengungkapan dalam laporan keuangan grup. Jika auditor komponen melaksanakan pekerjaan selain audit atas informasi keuangan komponen, tim perikatan grup harus meminta auditor komponen untuk memberitahu tim perikatan grup ketika mereka telah mengetahui peristiwa setelah periode pelaporan yang mungkin memerlukan penyesuaian terhadap atau pengungkapan dalam laporan keuangan grup. Selanjutnya, komunikasi dengan auditor komponen. Tim perikatan grup harus mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan kepada auditor komponen. Komunikasi ini harus menegaskan pekerjaan yang harus dilaksanakan, pemanfaatan pekerjaan tersebut, dan bentuk serta isi komunikasi auditor komponen kepada tim perikatan grup. Di samping itu, komunikasi tersebut juga harus mencakup seperti suatu permintaan bahwa auditor komponen dengan mengetahui konteks tim perikatan grup yang akan menggunakan pekerjaan auditor komponen, mengonfirmasi bahwa auditor komponen akan bekerja sama dengan tim perikatan grup. Selain itu, komunikasi tersebut juga mencakup ketentuan etik yang relevan dengan audit grup dan ketentuan khususnya. Dalam hal suatu audit atau review atas informasi keuangan komponen, materialitas komponen, dan ambang batas di mana kesalahan penyajian di atas ambang batas tersebut tidak boleh dianggap tidak penting bagi laporan keuangan grup. Selanjutnya, pengevaluasian atas kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh. Jika tim perikatan grup menyimpulkan bahwa pekerjaan auditor komponen tidak cukup, tim perikatan grup harus menentukan prosedur audit tambahan yang harus dilaksanakan, dan apakah prosedur tersebut harus dilaksanakan oleh auditor komponen atau oleh tim perikatan grup. Tim perikatan grup harus mengevaluasi komunikasi auditor komponen, yaitu dengan mendiskusikan hal-hal signifikan yang timbul dari pengevaluasian dengan auditor komponen, manajemen komponen, atau manajemen grup sebagaimana mestinya, dan menentukan apakah diperlukan untuk menelaah bagian relevan lain dokumentasi audit auditor komponen. Selanjutnya, komunikasi dengan manajemen grup
dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola grup. Tim perikatan grup harus menentukan defisiensi teridentifikasi dalam pengendalian internal untuk dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen grup berdasarkan ISA 265. Dalam penentuan ini, tim perikatan grup harus mempertimbangkan defisiensi dalam pengendalian internal grup secara keseluruhan yang telah diidentifikasi oleh tim perikatan grup. Selanjutnya, perikatan grup harus mempertimbangkan defisiensi dalam pengendalian internal yang telah ditemukan oleh auditor grup di komponen, dan juga defisiensi dalam pengendalian internal yang dilaporkan oleh auditor komponen kepada tim perikatan grup. Selanjutnya, dokumentasi. Tim perikatan grup harus memasukkan hal-hal berikut ini ke dalam dokumentasi auditnya. Yang pertama, suatu analisis atas komponen yang menunjukkan bahwa komponen tersebut signifikan dan tipe pekerjaan yang telah dilaksanakan atas informasi keuangan komponen. Yang kedua, sifat, saat, dan luas keterlibatan tim perikatan grup dalam pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor komponen atas komponen signifikan, termasuk jika relevan penilaian tim perikatan grup tentang bagian relevan dokumentasi auditor komponen, dan kesimpulannya. Yang ketiga, komunikasi tertulis antara tim perikatan grup dengan auditor komponen, yang mana hal ini berisi tentang ketentuan tim perikatan grup. Baiklah, sekian penjelasan dari kami mengenai pertimbangan dalam audit grup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.